Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi juga Papa Mama yang ada di rumah. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru Karyawan Krista Gracia yang saat ini berada di sekolah. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bunda Nia. Ya, hari ini kita bersyukur ya karena Tuhan memberkati menyertai kita selama kurang lebih 1 minggu. Kita boleh mengikuti kegiatan Pekan Pendidikan Kristen Iya bersama. benar sekali Bunda. Nah Bu Yuli, kita melihat kemarin dari kiriman foto maupun video dari orang tua murid, kita melihat bahwa sungguh sukacita Tuhan ya karena kedekatan anak dan juga orang tua terjalin dalam Pekan Pendidikan Kristen ini. Iya Bunda, luar biasa mesranya Bunda. Ya, ada beberapa kemarin kegiatan yang dikirimkan foto atau videonya. Ada waktu satu keluarga berkumpul berdoa, Iya benar. merenungkan firman Tuhan bersama. Ada apa lagi ya Bu Yulia? Ada yang mengirim surat untuk papa mamanya. Wah, membuatkan makanan Iya. dan juga minuman. Benar, ada orang tua yang menangis minta maaf sama anaknya Bunda. Oh, seperti itu. Iya. Jadi indah sekali keluarga-keluarga ini Iya, karena penuh semuanya kasih. dilandasi kasih Iya. Kristus. Nah, kita berharap sesuatu yang baik ini tidak hanya berhenti sampai di Pekan Pendidikan ini, namun nanti bisa berlanjut setelah Pekan Pendidikan Kristen ini berakhir. Nah, benar sekali. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan mempersiapkan diri hari ini untuk kita boleh mengikuti ibadah penutupan Pekan Pendidikan Kristen. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Kita akan buka dengan satu pujian Sungai Sukacita. Kita mau pujikan dengan sukacita yang dari Tuhan. Kita mau memuji dengan kebanggaan, mau bersukacita karena Tuhan telah melimpahkan kasih dan juga berkat-Nya kepada kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita Tuhan mengalir buat kita. Semuanya boleh bertepuk tangan, boleh bergandeng tangan dengan papa atau mama yang mendampingi saat ini. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamaku, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wah, semuanya sudah bersukacita ya, Iya, Bu ya. puji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
sukacitaku penuh. Ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Bunda hantarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat kesehatan, berkat kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada kami semua, anak-anak Krista Gracia beserta keluarga mereka masing-masing yang saat ini berada di rumah maupun untuk guru karyawan yang saat ini berada di sekolah. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mengikuti ibadah penutupan Pekan Pendidikan Kristen. Kiranya Tuhan beserta dengan kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, terimalah setiap pujian kami sebagai rasa syukur kami kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita tetap bersukacita dan bergembira di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian hati yang gembira. Boleh dengan bergoyang ke kanan dan ke kiri. Boleh gunakan anggota badannya untuk menari bagi Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita harus gembira terus Ya, Bunda, penuh sukacita. terus menyanyi. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi dari awal. Mari sama-sama bergoyang bagi Tuhan Yesus. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Semua bersiap diri dengan sungguh-sungguh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian Bapa, Aku datang padamu. Kita mau datang kepada Bapa dengan segala ucapan syukur kita. Bapa, Aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu ya Tuhan.
Kristen yang diadakan oleh keluarga besar Krista Gracia. Bapak Ibu, saat ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Apa yang kita terima meskipun melalui online, itu bisa kita rasakan kehadiran Tuhan di dalam keluarga Bapak, Ibu, dan anak-anak, dan keluarga kita semua. Kita akan berdoa. Mari saya hantarkan di dalam doa. Maha Agung Tuhan Allah kami, yang boleh kami sapa di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur ya Allah, Engkau telah menyertai kami di dalam kami mengadakan Pekan Pendidikan Kristen di keluarga besar Krista Gracia. Dan pada saat ini kami mengadakan ibadah penutupan bersama dengan orang tua dan anak-anak yang ada di rumah. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, namun Allah hadir di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga yang pada saat ini bersama-sama menyatukan hati. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Tolong kami, buka hati, telinga, mata kami, untuk kami boleh mengerti apa yang Bapa utarakan dalam firman ini di pagi hari ini. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi, terkhusus anak-anak-Mu, biarlah mereka boleh mengerti dan menjalani di dalam hidup mereka. Hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan firman ini, kami mohon Allah dengan kekuatan Roh Kudus untuk memberikan keberanian kepada kami bersaksi lewat kasih yang Tuhan curahkan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, orang tua murid yang ada di rumah dan anak-anak, kalau kemarin pada waktu hari Senin ada pembukaan Pekan Pendidikan Kristen dengan tema yang disampaikan oleh Bunda Tanti, Home Sweet Home. Kalau boleh saya juga menerjemahkan, kalau kemarin menjadikan bahwa keluarga itu betapa kedamaian, ketentraman yang ada di dalam keluarga. Home Sweet Home dapat diartikan juga rumahku surgaku. Bagaimana sebuah keluarga dapat menjadi home sweet home? Tentunya home sweet home dalam sebuah keluarga ini akan merasakan bagaimana kedamaian, bagaimana ketentraman yang ada di dalam sebuah keluarga. Apakah kedamaian dan ketentraman bisa dimiliki oleh semua keluarga? Tegas dijawab, bisa. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, sebelum saya akan membagikan berkat yang saya peroleh di dalam sebuah keluarga, saya akan memberikan dahulu anak-anak dan orang tua bisa melihat cuplikan video yang akan ditayangkan pada pagi hari ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang
dan anak-anak sudah melihat cuplikan video, terkhususnya mungkin Bapak Ibu mengenal sinetron yang zaman dulu mungkin ya, tentang keluarga Jepara. Bagaimana keluarga itu menggambarkan dirinya dalam sebuah keluarga. Tidak ada bandingnya dibanding dengan apapun. Dikatakan bahwa harta yang paling berharga. Dikatakan bahwa istana yang paling indah, istana yang terindah itu masih kalah dengan sebuah keluarga. Puisi yang membuat siapapun yang ahli di dalam pembuatan puisi masih kalah. Mereka mengibaratkan puisi yang terindah adalah keluarga. Mutiara yang paling berharga adalah keluarga. Diibaratkan bahwa sebuah keluarga itu di atas segala-galanya. Bagaimana mereka menyingkapi sebuah keluarga, karena begitu pentingnya, karena begitu berharganya, mereka membangun keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Anak-anak tentu tadi melihat, apa ya? Apakah keluarga itu merupakan keluarga yang kaya raya atau keluarga yang sederhana? Kita melihat tentunya bukan keluarga yang kaya, karena melihat bangunan rumahnya, melihat pekerjaan orang tuanya, melihat anak-anaknya. Bukan keluarga yang punya dengan banyak harta, keluarga yang sangat sederhana. Bagaimana kehidupan di dalam keluarga itu? Mereka hidup dengan nyaman, mereka hidup dengan baik, dengan tentram meskipun dalam kesederhanaannya. Contohnya, di dalam sebuah keluarga itu, anak-anak peduli dengan orang tua. Ketika orang tuanya pulang, ayahnya pulang, mereka menyambut dengan gembira. Mereka dengan bergurau memijiti ayahnya. Mereka tahu membantu orang tua. Mereka tahu kewajiban anak belajar. Ya, sama. Semuanya dilakukan dengan baik. Dan orang tua pun juga. Anak-anak melihat, orang tua melihat mereka bersanding bersama anak-anaknya dengan gembira, dengan keberadaan kesederhanaan mereka. Sangat luar biasa. Ya. Ada apa di balik semuanya itu? Bisakah itu terbangun di dalam keluarga kita? Bapak Ibu, semua itu bisa dilakukan dengan saling peduli. Kehidupan di dalam rumah tangga akan saling tentram, damai, baik. Itu karena satu dalam unsurnya adalah kasih di dalam keluarga. Sekali lagi, kasih di dalam keluarga. Pagi ini tema penutupan adalah kasih dasar keluarga, yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, yang demikian firman-Nya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimanakah keberadaan keluarga kita saat ini? Di masa-masa pandemi COVID-19 yang tidak pernah kita ketahui kapan akan berakhir.
usaha-usaha sudah dilakukan, tetapi kita belum tahu kepastiannya. Diawali dari masa pandemi COVID-19, bagaimana kehidupan di dalam keluarga, banyak peristiwa yang baru, banyak tantangan, muncul permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga. Semuanya belajar, semuanya melakukan pembiasaan yang baru, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Dengan mendadak kita harus merubah sikap hidup. Dengan mendadak kita harus melakukan pembiasaan yang tidak pernah kita bayangkan. Bagaimana kehidupan keluarga pada waktu dan sampai saat ini? Apakah Bapak Ibu tetap menjaga ketentraman, kedamaian di dalam kehidupan berkeluarga? Dengan dampak ekonomi yang mungkin sangat mengkhawatirkan kehidupan keluarga. Bapak Ibu, kalau kita menguak melihat ke belakang, kita melihat diri kita dengan tantangan, dengan peristiwa, dengan masalah-masalah yang baru, hati kita banyak yang bergejolak. Tidak siap dengan munculnya emosi-emosi, mendampingi anak belajar, tidak siap menjadi guru, sehingga Bapak Ibu dengan melontarkan emosi kepada siapapun yang ada, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada guru, kepada keadaan disalahkan. Juga mungkin Bapak Ibu terganggu dengan keberadaan anak yang belum siap juga menghadapi peristiwa semacam ini, harus berada di rumah, mengalami suatu kejenuhan. Pastilah dia akan berulang, rewel kalau dia di KB, TK, ingin melampiaskan kejenuhannya dengan berbagai kegiatan yang mungkin tidak dikehendaki Bapak Ibu, dan akhirnya memancing emosi. Dan orang tua di dalam mendampingi anak-anak akhirnya terpancing emosi dan emosinya lontarkan kepada siapapun, termasuk anak. Juga Bapak Ibu guru yang mungkin juga belum siap menghadapi seperti ini, dengan berbagai cara untuk memberikan layanan yang terbaik. Tapi sini, oh masih kurang, ini masih kurang, ini masih kurang. Dan akhirnya semuanya mungkin dalam hal berkomunikasi dengan orang tua ada suatu ada suatu hal yang mungkin tidak dikehendaki muncul. Pada saat ini Bapak Ibu, kita diingatkan, kita semua dapat membangun sebuah keluarga yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dengan dasar satu adalah kasih. Karena di dalam kasih, saya akan baca, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu Bapak Ibu, kita diingatkan pada pagi hari ini dalam suatu kehidupan bersama dengan dasar kasih. Di dalam kasih ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan berikan. Mari, kalau kita sudah mendasari kehidupan kita dengan kasih, kita akan melakukan
tugas sebagai orang tua, juga mungkin sebagai guru, karyawan, dan anak-anak juga bisa melakukan ini dalam kehidupan di keluarga. Bapak Ibu, bagaimana saat ini cara di dalam membangun kasih? Di dalam Pekan Pendidikan Kristen ini sudah dimulai, bahkan di awal pandemi dimulai. Kalau itu Bapak Ibu dan kita semua bisa mengambil apa hikmat di balik peristiwa itu. Banyak kehidupan di dalam keluarga yang pada saat itu disatukan dengan keadaan. Orang tua di rumah, anak-anak di rumah. Apakah dalam peristiwa ini kita gunakan untuk membangun kebersamaan, kasih di dalam keluarga? Ataukah dengan kebersamaan ini justru memunculkan permasalahan baru dalam keluarga? Mari kita lihat. Seandainya kemarin terjadi yang tidak kita harapkan, pada saat ini Tuhan panggil kita untuk menyatukan dengan kasih di dalam sebuah keluarga. Kita diingatkan bagaimana kita membangun keluarga. Dalam kehidupan bersama dalam Pekan Pendidikan Kristen ini, banyak hal kegiatan yang melibatkan orang tua, melibatkan anak di dalam sharing, di dalam doa bersama. Ini sebuah kesempatan membangun kasih di dalam keluarga. Saya share sedikit bahwa dengan peristiwa pandemi COVID ini ada hal yang banyak yang mungkin dapat terbangun dalam sebuah keluarga. Kalau dalam keluarga saya diawali dengan makan bersama, doa bersama setiap jam 7. Membangun kerinduan tidak gampang juga, banyak tantangan. Tapi pada sampai saat ini ketika anak-anak berkegiatan di gereja atau di luar dalam perpelayanan, dan pada jam 7 mereka selalu WA ke rumah, aku ditunggu, jangan ditinggal. Ini sebuah, kalau saya menyatakan hal yang Tuhan bekerja di dalam sebuah keluarga. Saya merasakan betapa karya Tuhan dalam pandemi ini merupakan suatu peristiwa yang sangat membangun. Dengan kehilangan pekerjaan, ternyata Tuhan masih memelihara lewat kegiatan lain, online dan sebagainya. Dari berkat yang Tuhan berikan sampai saat ini. Ini satu hal yang saya rasakan. Betapa indahnya, betapa luar biasanya karya Tuhan. Meskipun diawali dengan peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk bersama membangun kasih di dalam keluarga, supaya keluarga ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau tetap memelihara setiap kehidupan kami. Engkau tetap menopang kehidupan kami semuanya. Terbukti kami pada saat ini masih boleh hidup, masih boleh melakukan setiap tugas, aktivitas kami. Begitu juga dengan anak-anak. Pada pagi
pagi hari ini Engkau ingatkan kami tentang kasih, di mana banyak hal yang harus kami lakukan. Di dalam kasih harus sabar, tidak pemarah, harus berani menghadapi setiap tantangan. Dan kami yakin bahwa setiap langkah kami ya Allah, Engkau menopang, Engkau menggendong kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Sebagai orang tua, biarlah kami Engkau mampukan untuk melakukan hidup sebagai orang tua yang senantiasa memberikan yang terbaik buat anak-anak kami, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah peristiwa yang ada di dalam setiap keluarga, pergumulan yang ada di dalam setiap keluarga, Tuhan akan senantiasa dengar. Tuhan akan senantiasa berikan jawaban yang terbaik untuk setiap keluarga. Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada orang tua yang mendampingi anak-anak, di mana mereka harus bertugas untuk menumbuhkan karakter Tuhan Yesus di dalam diri anak-anak, di mana mereka harus bertugas untuk mencukupi kebutuhan di dalam setiap keluarga. Saat ini kami menyerahkan kehidupan keluarga mereka di dalam tangan kuasa Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami. Berikan kepada mereka kekuatan untuk berjuang menghadapi setiap tantangan. Apa yang menjadi impian, harapan, cita-cita mereka, biarlah Tuhan tetap menyertai. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan kepada mereka kemampuan, dan jadikan mereka garam dan terang di tengah kehidupan mereka. Pakailah mereka sebagai alat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, saat ini Engkau ingatkan kami. Kami menyerahkan setiap keluarga Krista Gracia dalam tangan kuasa-Mu. Orang tua, murid, guru, karyawan, dan sekolah, Tuhan pakai sebagai alat untuk menyalurkan berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk orang tua, anak-anak. Tuhan berkati untuk menjalani setiap kehidupan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu menguatkan kita sebagai keluarga-keluarga Allah. Firman hari ini mengajarkan kita, Bunda, untuk semakin mempererat tali kasih dalam keluarga ya Bunda ya. Benar sekali, dan juga pesan Pekan Pendidikan Kristen yang saat ini sudah kita lakukan, bahwa segala sesuatu yang baik yang telah kita lakukan tidak kita tinggalkan, namun akan kita lakukan terus. Kita mau memupuk kasih itu dalam keluarga, karena kita tahu bahwa keluarga yang didasari dengan kasih, di situ kasih Tuhan akan terus tercurah dan semestinya akan menjadi berkat bagi yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita mau bersyukur, bersukacita kepada Tuhan dengan pujian KASIH. Yang di rumah boleh sambil bergerak, menggunakan anggota tubuhnya. Kasih
Dan anak-anak yang di rumah, mama papa yang di rumah, jangan lupa meskipun di rumah kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap sering-sering mencuci tangan, Bunda. Ya, dengan sabun ya. Ya, dengan sabun. Ya. Kemudian menggunakan masker ketika bepergian. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Tidak terlalu banyak minum es dulu. Oh iya Bunda, cuacanya sedang tidak baik ya. Kemudian sering-sering juga berolahraga. Berjemur. Ya, berjemur. Jangan lupa lakukan itu tetap di rumah. Jangan bepergian yang jauh-jauh, tetap harus selalu menjaga kesehatan kita. Puji Tuhan karena kita sudah di penghujung ibadah penutupan Pekan Pendidikan Kristen. Mari sama-sama kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang memberi kami kesempatan mengikuti ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh mengalir dalam diri kami, dalam keluarga kami, dan biarlah kasih yang ada dalam keluarga kami Tuhan menjadi berkat seperti Engkau memberkati kami juga ingin memberkati orang lain Bapa melalui perilaku kehidupan keluarga kami yang penuh kasih di dalam-Mu. Jika saat ini kami boleh mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah Bapa mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah. Kami tutup Bapa Pekan Pendidikan Kristen tahun ajaran ini. Syukur kepadamu, berikan kami kesempatan tahun depan Bapa untuk tetap boleh Bapa mengikuti Pekan Pendidikan Kristen. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, mama papa yang ada di rumah dan anak-anak yang di rumah, kami Sekolah Krista Gracia mengucapkan terima kasih karena sudah semua keluarga mengikuti kegiatan Pekan Pendidikan Kristen dengan luar biasa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah di-sharing, dibagi bersama kami Bapak Ibu Guru Sekolah Krista Gracia. Sampai bertemu di Pekan Pendidikan Kristen tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!